Menarik sekali kalau kita lihat market, terutama 2 pekan terakhir ya, yang kalau kita lihat, indeks cukup berat, terutama ditekan oleh sektor teknologi yang kalau kita lihat, pasca lock up, GoTo itu sektor ini, koreksi berjamaah gitu ya. Kalau kita lihat hari ini, seperti Buka, kemudian Mtek, bahkan Beli juga ikut koreksi. Nah, kita melihat memang, katalis ini, ternyata cukup dominan gitu ya untuk, mempengaruhi mood dari investor dalam melakukan pembelian saham. Walaupun kita lihat, hari ini sebenarnya rupiah, kita bisa bilang kuat gitu ya, 15.400-an ini merupakan ribuan yang kita bisa bilang cukup signifikan gitu ya, walaupun, ISG-nya justru melempem gitu ya, nggak mampu bertahan di level 7.000. Dan kita melihat di pekan ini masih akan cenderung berat untuk ISG, terutama, pelemahan-pelemahan oleh emiten yang bergerak di sektor teknologi. Saya kira itu, Mas. Oke, kita kembali membahas tentang Goto, Mas Wisnu. Goto ini memiliki Iya. kontribusi 6% lebih terhadap indeks dan telah mengalami ARB selama 11 hari beruntun, efek pembukaan dari lock-up. Sebenarnya gimana nih prospek ke depan dari Goto menurut Mas? Iya, kalau kita bicara prospek, saya kira GoTo ini sebenarnya, masih menarik gitu ya, walaupun, saat ini sebenarnya ada perubahan, pola yang dilakukan oleh investor gitu ya. Yang kita lihat investor, lebih fokus saat ini ke emiten-emiten yang mereka memang punya kinerja laba bersih ya, yang kita lihat investor lebih mengharapkan, dividen dan juga capital gain tentunya. Nah, saham-saham ataupun emiten yang belum mempunyai, track record kinerja, terutama yang bergantung dengan valuasi. Nah, seperti Goto dan emiten-emiten teknologi lainnya, ini kan, ketika awal kemunculannya itu sangat bergantung sekali dengan valuasi. Dan ketika suku bunga tinggi, inflasi tinggi, maka dari sisi pembiayaan itu akan lebih sulit dan kita lihat sebenarnya PHK yang dilakukan Goto itu positif, tapi kita lihat pasca lock-up sebenarnya yang kita lihat, euforia ataupun, mood dari investor tuh, ketakutan lebih ya. Kalau kita lihat pasca lock-up dibuka itu, minat jualnya tuh lebih tinggi, dan itu angkanya sangat besar sekali. Bahkan sempat ada transaksi nego di harga Rp2 ya, yang kurang lebih, 47 juta lot ya, itu angka yang sangat besar. Sehingga itu untuk investor retail memberikan kekhawatiran tersendiri sebenarnya, saya kira Mmm, itu. mhm, mhm. Oke, baik. Mbak Susu, tadi Anda menjelaskan begitu ya, walaupun memang keputusan Goto untuk efisiensi ini sebetulnya baik. Apakah memang ini dapat Ya. diartikan juga untuk harga Goto yang saat ini dan juga terkoreksinya Goto yang mana juga cukup dalam, bahkan 40% lebih. Anda mengamatinya ada investor kah yang mana juga bersiap untuk buy on weakness atau justru Goto juga sedang ditinggalkan saat ini? Ya, kami rasa, investor terutama yang belum masuk ya, kami melihatnya, masih akan cenderung wait and see ya. Kalau kita lihat juga sebenarnya pattern-nya itu kan, jalan juga di Wall Street ya, yang di mana, Meta, kemudian Amazon, trennya semuanya pada turun dan bahkan Twitter juga yang baru-baru ini akuisisi Elon Musk itu melakukan banyak PHK dan kita lihat, di Indonesia startup, banyak melakukan PHK dan potensi, efisiensi ini kita lihat, masih akan berlanjut ya, karena kita lihat, penetrasi market itu sudah cukup optimal, yang sebelumnya tanda kutip cenderung bakar uang, tentu saat ini, pola akuisisi konsumen, itu udah mulai terbatas dan kita lihat makanya dilakukan efisiensi dan lain sebagainya. Dan Mmm. kita lihat koreksi butuh ini masih masih kita belum tahu, bottom-nya di level berapa. Cuman kita lihat, di pekan lalu aja ada aksi jual bersih investor asing di sektor teknologi hampir 1 triliun. Dan kita tahu, ini angka yang cukup besar sehingga, ini merambat gitu ya kalau kita lihat masih berlangsung hingga hari ini. Oke, kira-kira ada kemungkinan nggak Goto untuk mencapai di level di bawah 100 atau mungkin 50? Kalau potensi kami rasa, tentu, kita tidak bisa predik ya, tapi, peluangnya kami rasa,
tidak menutup kemungkinan hal itu bisa kejadian. Tapi sekali lagi kami tidak bisa predik bottomnya di level berapa. Oke, baik Mas Wisnu, kita bergeser ke window dressing. Mas Wisnu, ini sepertinya aroma-aroma window dressing belum terhirup nih di IHSG sampai dengan hari ini. Bagaimana sebenarnya Anda melihatnya, Mas? Ya, kita mengamati gitu ya, window dressing ini kalau di minggu pertama, minggu kedua tidak akan terlihat gitu ya. Justru akan mulai terasa ketika mendekati minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Desember. Jadi kalau ditanya masih adakah potensi window dressing? Kami rasa masih ada, tapi jangan terlalu berharap di awal bulan ini ada window dressing yang kita bisa rasakan bersama. Oke, berarti menurut pengamatan Anda di minggu ketiga dan juga hingga minggu keempat begitu ya window dressing yang mana juga Ya, akan ada di bursa kita. Sebetulnya andai kita mengamati sektoral, Anda mengamati juga sektor mana sih yang kiranya juga mengalami penguatan yang lebih tinggi ketimbang sektor lainnya, Mas Wisnu? ya, kami melihat untuk tahun ini yang masih berpotensi eh, berlanjut window dressing-nya yaitu sektor energi. Kemudian yang kedua itu sektor finansial yang kalau kita lihat eh, foreign flow untuk kedua sektor ini pekan lalu ini masih tinggi. Terus kami juga melihat basic material, terutama subsektor mineral ya, baik itu timah, baik itu nikel, baik itu emas. Yang kalau kita lihat emas satu pekan terakhir bahkan secara monthly-nya sudah mulai menunjukkan penguatan, which is kayak seperti MDKA sudah mulai ada tanda-tanda penguatan lanjutan. Aha. Kemudian nikel, nah nikel juga ini menarik. Kita tahu di China sudah mulai ada pelonggaran-pelonggaran lockdown karena memang vaksinasinya sebenarnya sudah mulai naik, terutama untuk usia lanjut. Yang kalau kita lihat pemerintah sudah mulai berangsur-angsur melonggarkan. Dan ini demand untuk nikel dari China kita melihat masih akan cenderung tinggi. Makanya seperti info itu sudah mulai menunjukkan tanda-tanda penguatan. Begitu juga dengan Antam, yang mereka Antam ada kombinasi antara emas dan nikel juga. Saya rasa itu Mbak Oke. Mas.